In late January, human rights investigators on a secret mission to West Papua's Central Highlands stumbled into a scene of misery and death. This 11-month-old girl had just died from malnutrition. Sini bang, sini dulu. A victim of West Papua's hidden and largely unreported war. Bangsa West Papua merdeka lebih baik daripada sebuah provinsi. Papua! 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 Merdeka! Merdeka! Muldoko kau dengar itu. Mahfud kau dengar itu. Papua! Papua! Merdeka! Ini negeri kami, ini tanah kami, tanah leluhur kami. Sudah cukup berhenti kriminalisasi. Berhenti kriminalisasi. Sudah cukup. Mahfud sudah sembarang kasih kami label teroris. Boleh. Leluhur kami bukan orang, ini negeri tanah kami. Ini puncaknya bahwa hari ini rakyat dan bangsa Papua harus menyatakan diri bahwa kita punya bangsa yang punya harkat dan martabat di atas tanah leluhur kita. Sudah cukup penghinaan ini. Sudah cukup labelisasi ini. Stigmatisasi ini, kriminalisasi ini. Kami manusia. Di mata kita sudah 60-an tahun sejak hitung dari Dekret Trikora 19 Desember 1961. Insinyur Soekarno sudah menyatakan perang di Papua. Sejak itu terus berlanjut. Dan itu dilegitimasi pada 1 Mei 1963. Sebelumnya itu masuk dalam perjanjian New York 15 Agustus 62. Tanpa orang Papua dilibatkan untuk bicara nasibnya sendiri. Lalu ya kita lihat di dalam situ 30 September Perjanjian Roma itu 30 September 1962 setelah 6 bulan setelah perjanjian New York 15 Agustus 62. Satu poin bagian kedua di situ dinyatakan Indonesia berkuasa di Papua selama 25 tahun. Sejak 1 Mei 1963 sampai dengan 1 Mei 1988. Tapi itu negara Indonesia mengabaikan itu. Legitimasi itu juga terjadi pada pelaksanaan PPRA 1969 yang penuh rekayasa yang dimenangkan oleh militer moncong senjata. 14 Juli 1969 di Merauke dan akhir 2 Agustus 1961 di Jayapura.
Peserta itu dipilih oleh militer. Dan pelaksananya di bawah moncong senjata. Sehingga Papua dimasukkan ke dalam Indonesia itu dengan moncong senjata. Sehingga Papua juga dijaga sampai hari ini dengan moncong senjata. Hal ini kita harus buka. Dewan Gereja Papua berdiri bersama umat Tuhan di tanah Papua untuk melawan ketidakadilan ini. Melawan rasisme ini. Fasisme. Militerisme. Pelanggaran HAM. Para hadirin dan para pembicara yang saya hormati dan saya muliakan. Kita sudah tahu. Sejak 1 Mei 1963, dari UNTEA serahkan kepada Indonesia, seluruh buku-buku tentang kebudayaan dan sejarah Papua dibakar. Dibakar di depan, sekarang di Jayapura yang di mana ini? IMBI. Secara sistematis sampai hari ini. Dalam era baru juga buku-buku kami dilarang. Masih ingat? Buku saya dilarang oleh negara. Tahun 2007. Pemusnahan etnis Melanesia. Lalu buku almarhum Sendius Wonda. Tenggelamnya rumput Melanesia. Buku yang ditulis oleh Pak Dr. Beni Gyai. Pembunuhan Teisi Yolowai. Itu dimusnahkan. Karena itu, sekarang kita harus bangkit. Kita harus sadar. Perlu ada satu kesadaran. Kita sadar bahwa ada ancaman. Ruang-ruang ancaman negara sudah ciptakan. Selain operasi militer terus-menerus berjalan hari ini. Mutilasi terus terjadi. Terus penyiksaan masyarakat. Di MAPI. 3 orang disiksa. Lalu, setelah di atas jenazahnya taruh uang 200. Ini penghinaan yang luar biasa. Pelecehan yang luar biasa. Apakah kita diam terus? Apakah kita tunduk terus? Ini tanah leluhur kami. Tanah leluhur kami. Tidak bisa begitu terus. Ini kita berada dalam kepalsuan. Kepalsuan semua. Palsu sejarah palsu. Nyanyi, lagu juga palsu. Ya, pahlawan juga palsu. Ya, bendera juga palsu. Semua palsu, hanya kecuali bahasa Indonesia yang tidak palsu. Karena bahasa itu mempersatukan kita yang dari ribuan. Jadi kita itu keuntungan yang Indonesia berikan buat kami. Sehingga dari 320 suku kita bisa bersatu, bisa komunikasi masalah kita dengan bahasa Indonesia. Tapi yang lain-lain semua palsu. Kita hidup dalam kepalsuan. Ya, ini masalah. Ancaman terhadap Lukas NMB. Kriminalisasi itu, kriminalisasi rakyat dan bangsa Papua. Dari Sorong sampai Merauke. Ini kriminalisasi ancaman kemanusiaan. Saya harap seluruh rakyat Papua yang selama ini menikmati dalam pelayanan Pak Gubernur berdiri bersama kami. Tidak lari. Sudah menikmati, baru pergi lari. Setelah beliau menghadapi masalah, baru pergi. Datang. Saya hormat ya. Anak-anak teman-teman yang saya senang kemarin saya dengar dari Pak Hugi. Satu anak muslim yang berdiri bersama kami. Kau orang manusia sejati. Kau selamanya ada anak cucu di paha kami, di negeri ini, di tanah ini. Dan namamu terukir di dalam hati orang Papua. Dan hati Lukas NMB dan kami semua. Karena itu budaya kami begitu. Ketika kami susah, orang hadir itu
Selalu sepanjang sejarah kami ingat mereka. Karena kami lemah, mereka hadir. Kuatkan kami. Kami gelisah, mereka selalu hadir. Bilang, jangan gelisah. Seketika kami menangis, mereka datang. Jangan menangis, saya ada. Jadi penderitaan Lukas adalah penderitaan kemanusiaan. Penderitaan Lukas, kriminalisasi Lukas adalah penderitaan rakyat bangsa Papua. Rakyat Melanesia, seluruh manusia di seluruh dunia yang mencintai kedamaian. Mencintai martabat manusia. Rakyat dan bangsa Papua harus mengevaluasi dan menggugat Republik Indonesia di atas tanah ini. Harus evaluasi mereka. Siapa dia ini? Datang merampok, mencuri, membunuh lagi. Ya, ini kami Dewan Gereja Papua melihat seperti itu. Kita lihat RHP dikriminalisasi setelah dia tolak DOP. Dia tolak daerah otonomi khusus, langsung tanpa diperiksa bilang langsung tersangka. Riki Hampagawa. Terus Eltinus Omaleng. Pemilik emas. Luar biasa, pencuri itu datang langsung tangkap pemilik emas. Lalu ikat dia baru rampok dia punya kekayaan. Ini tidak normal. Bangsa yang tidak normal. Penguasa yang sangat tidak sehat. Lalu kita sembah-sembah itu, ini pandangan gereja yang kami sampaikan. Lalu kita lihat ada stigmatisasi yang selama ini berjalan. Orang Papua itu OPM, separatis, makar, KKB. Lalu Mahfud MD labelkan kita semua orang Papua itu teroris. Ini kejahatan verbal, sistematis, terstruktur, masif, meluas, kolektif. Ada kesadaran, ada kesadaran. Ini kolonialisme luar biasa. Sekarang ruang-ruang untuk pemusnahan etnis sudah buat pemekaran tanpa penduduk. Itu untuk membangun infrastruktur militer. Ya supaya datangkan migran dari luar. Kami bukan membenci teman-teman, minta maaf. Kami butuh kemanusiaan, kami perlu orang. Tapi yang merendahkan martabat kami, itu yang kami lawan. Ancaman dan kriminalisasi terhadap Papua ini bukan ancaman Pak Lukas, ini ancaman kemanusiaan. Ancaman terhadap rakyat dan bangsa Papua. Saya sendiri sudah gumuli menulis buku sudah 23 tahun. Saya mau pelajari sejarah penggabungan atau pengintegrasi Papua ke dalam Indonesia, benarkah tidak? Kesimpulannya dari pergumulan saya itu bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Siapapun silakan datang. Jenderal berbintang kah, presiden, insinyur siapa? Datang kami bicara itu. Kita akan bicara perjanjian New York 1562. Ya. Perjanjian Roma 30 September 1962, mari kita bicara. Kita bicara PPL 19, mari kita bicara. You benarkah tidak? Bicara dulu. Tidak boleh. Salah. Satu integrasi yang salah. Penggabungan Papua ke dalam Indonesia yang salah. Keliru. Yang mau melegitimasi itu pakai kekerasan-kekerasan supaya legitimasi itu. Ini yang terjadi. Jadi ketika Lukas NMB menderita, itu penderitaan rakyat Papua. Ketika Lukas NMB sedih, itu kesedihan rakyat dan bangsa Papua. Ketika Lukas NMB rasa gelisah, itu kegelisahan rakyat dan bangsa Papua. Ketika Lukas NMB dikriminalisasi, diancam, itu kriminalisasi dan ancaman untuk rakyat dan bangsa Papua. Karena Lukas NMB, Gubernur Papua, adalah suara hati nurani rakyat dan bangsa Papua.
rakyat yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di pinggiran danau, di bawah pohon-pohon kelapa, mereka mendoakan dia supaya dia sembuh untuk mengakhiri jabatan ini dengan secara sempurna. Karena Lukas NMB Gubernur Papua dipilih oleh rakyat Papua, bukan dipilih oleh KPK. Lukas NMB simbol bangsa Papua. Lukas NMB pemecah mitos, harkat dan markat bangsa, terutama orang gunung seperti saya. Dulu dari waktu ke waktu, gubernur ke gubernur, teman-teman Papua dari pesisir pantai katakan bahwa orang Papua gunung belum bisa, belum mampu, belum. Hanya Lukas NMB menjadi pemecah mitos. Ada Lukas NMB, Gubernur Papua hari ini. Biarkan dia pimpin, selesaikan secara sempurna. Karena rakyat yang memilih, sehingga suara rakyat itu sedang dijaga, yang seperti saya katakan. Di gunung-gunung, di pantai, di pesisir pantai, di pinggiran danau, di bawah pohon-pohon, mereka sedang jaga suara mereka itu. Jadi, saya tidak bicara banyak, tapi akhirnya saya mau katakan, negara ini harus digugat. Indonesia yang menduduki dan menjajah bangsa ini harus digugat. Kita gugat Indonesia ini. Dan kita katakan bahwa tidak punya hak di atas negeri ini. Sejarah membuktikan itu. Saya mempelajarinya sejarah itu. Saya sudah tulis buku 28 buku. Hari ini saya bagi buku, tapi Pak bayar saya ya. Saya akan bagi buku sini. Saya bagi gratis, tapi bayar saya. Ini saya serius, jangan tertawa. Saya serius. Ya. Karena saya harus bayar juga. Saya punya hutang masih ada 40 juta. Saya bayar 180 juta, 140 saya sudah bayar, 40 belum. Tapi kasih lebih juga saya lebih senang kalau uang lebih. Saya tidak pernah minta uang, saya kasih tahu. Ketua Sinode tidak pernah minta uang di provinsi saya. Aplaus itu. Kasih tahu Lukas NMB. Saya punya teman. Saya bisa katakan saya kasih uang sekian, tapi yang lain-lain sibuk-sibuk urus uang, saya urus manusia yang dibunuh ini. Saya selalu bicara itu. Sehingga saya diberikan penghargaan untuk membuka acara yang penting ini saya hari ini. Jadi kita harus kasih tahu Jakarta, Mahfud MD, Mulpodo, siapa itu yang kemarin? Lukas NMB siapa yang kemarin itu? Mulkodo, apa? Minta maaf Pak Mulkodo, minta maaf Pak Jenderal ya, Muldoko. Minta maaf, saya bukan sengaja, tapi memang salah ini kenapa saya tidak tahu. Dia kemarin bilang, Lukas NMB, baru dia bilang, wah, kau sebut nama orang sembarang, kau siapa? Tidak boleh, tidak sopan. Kau datang dari mana baru paksa-paksa diri untuk kami percaya Anda. Paksa-paksa diri kami tunduk kepada. Siapa yang pernah percaya kau jadi pemimpin kami? Kami ini pernah memimpin bangsa kami sendiri. Leluhur kami jadi pernah pemimpin di negeri kami. Ada pemerintahan, ada sejarah, ada peradaban. Lalu sebut-sebut nama orang sembarang lagi. Itu tidak punya etika. Saya pikir ini bukan masalah 1 miliar. Bukan masalah 1 miliar. Tapi Jakarta mencurigai Lukas terlibat dalam Papua Merdeka.
Dewan Gereja Papua sampaikan itu. Sehingga kita jangan urus Lukas. Mari kita bicara dialog yang terbuka dengan Jakarta. Itu baru pas. Itu rekomendasi harus keluar hari ini. Mari bicara dengan United Liberation Movement for West Papua. Ada lembaganya, bicara dengan dia. Clear, jelas. Posisi jelas. Rakyat Papua. Mau bicara apa lagi di sini? Lebih baik bangsa West Papua merdeka lebih baik daripada sebuah provinsi. Papua! 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 Merdeka! Merdeka! Muldoko, kau dengar itu? Mahfud, kau dengar itu? Papua! Papua! Merdeka! Ini negeri kami, ini tanah kami, tanah leluhur kami. Sudah cukup, berhenti kriminalisasi. Berhenti kriminalisasi. Sudah cukup. Mahfud sudah sembarang kasih kami label teroris. Tidak betul, ini tidak boleh. Leluhur kami bukan separatis, ini negeri tanah kami.